Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul Komaryadi dari PAI L. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai konsep kurikulum pendidikan Islam madrasah. Jadi, kurikulum pendidikan Islam di madrasah itu seperti apa? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu pengertian daripada kurikulum. Jadi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, kurere yang artinya adalah jarak tempuh lari. Nah, jadi kalau secara istilah, maka kurikulum diartikan sebagai jalan yang harus dilalui oleh siapa? Oleh seorang pendidik dan juga peserta didik. Untuk apa? Untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian keterampilan serta nilai-nilai kehidupan di jalan yang harus dilalui. Nah, itu secara istilah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pendidikan Islam. Nah, perlu diketahui bahwasanya pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam itu berbeda. Nah, jadi kalau pendidikan Islam itu dikatakan sebuah sistem pendidikan yang disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa dikatakan sistem? Karena ada unsur-unsur tertentu. Nah, termasuk ini, pendidikan agama Islam itu merupakan nama kegiatan atau usaha dalam rangka mendidikkan agama Islam. Jadi, pendidikan agama Islam itu berada dalam lingkup pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengertian madrasah. Ya, secara istilah madrasah adalah suatu tempat yang digunakan untuk menghilangkan ketidaktahuan siapa? Peserta didik. Nah, tujuannya apa? Memberantas kebodohan serta melatih keterampilan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi tidak bisa disamakan peserta didik satu dan yang lainnya tidak bisa disamakan karena semua memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki potensi masing-masing. Kemudian, nah yang saya bahas di sini madrasah ini yang setingkat dengan sekolah umum yaitu baik dari tingkat dasar madrasah ibtidaiyah MI, kemudian tingkat menengah MTS sanawiyah maupun tingkat menengah atas madrasah aliyah. Berbeda lagi madrasah yang ada di pondok pesantren. Nah, ini yang saya bahas yang setingkat dengan sekolah umum. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah itu. Nah, jadi pengembangan kurikulum atau kurikulum development itu dapat didefinisikan sebagai suatu perencanaan tentang apa? Kesempatan-kesempatan belajar yang mana untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan serta menilai eh, seberapa jauh perubahan-perubahan yang telah terjadi pada peserta didik. Jadi salah satu tujuan daripada pendidikan itu adalah change atau perubahan. Yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak bisa menjadi bisa. Ada perubahan, minimal ada perubahan seperti itu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu tentang tahap pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, tadi sudah konsep dasar daripada kurikulum pendidikan Islam. Kedua, konsep mengenai pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu tahapannya. Ini bagaimana urut-urutan atau tahap-tahapan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, sebelum kita mengembangkan maka yang pertama ini yang paling penting yaitu memilih model pengembangannya. Jadi sebelum melakukan pengembangan kurikulum terlebih dahulu harus melakukan pemilihan pada konsep model pengembangan terlebih dahulu. Pemilihan ini dilakukan dengan mengacu pada aspek lokalitas. Nah, ini
atau kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah. Jadi di masing-masing wilayah itu tidak sama. Nah, makanya ada yang namanya sistem MPS. Nah, ada otonomi sekolah. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga aspek lokalitas atau potensi dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan analisis situasi dan kebutuhan. Analisis ini sangat penting. Nah, analisis situasi dan kebutuhan ini merupakan tahap awal dalam pengembangan kurikulum. Sangat penting karena apa? Untuk mengetahui kebutuhan lokal dari siswa, guru, orang tua, serta masyarakat. Jadi karena walau bagaimanapun kurikulum itu harus disesuaikan dengan potensi madrasah. Ini yang harus kita garis bawah, yaitu pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan potensi madrasah tersebut. Kemudian nomor 3 yaitu penentukan aim, goal, dan objektif. Jadi secara sederhana ini adalah merupakan menentukan tujuan kurikulum. Nah, di penentuan 3 hal tersebut ya, di atas ini aim, goal, dan objektif itu sangat penting dalam tahap pengembangan kurikulum. Karena apa? Untuk menentukan mau dibawa kemana kurikulum tersebut, apa kira-kira yang ingin dituju, apa yang ingin diangkat, apa yang ingin dikembangkan, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu merumuskan isi kurikulum. Nah ini sudah masuk pada kurikulum, perumusan kurikulum. Kalau tadi sebelum kita merumuskan kurikulum, sekarang kita masuk pada merumuskan isi kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum, komponen isi, nah ini merupakan materi-materi pembelajaran. Tentunya dengan adanya muatan lokal, contohnya itu termasuk juga pengembangan kurikulum. Kalau di Ponorogo kira-kira akan ada, kalau saya ambil contoh di sekolah-sekolah itu ada muatan lokal berupa seni tari, mempelajari seni reog, kemudian ada bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, itu semua merupakan salah satu bentuk pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi daerah. Kemudian yang kelima yaitu menyeleksi metode-metode kurikulum. Jadi seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja, tapi juga harus kaya akan metode-metode pendidikan. Karena apa? Walaupun materinya sudah lengkap, kemudian sudah runtut, sudah sistematis, tapi ketika kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik itu tidak punya metode yang tepat, maka bisa dikatakan sia-sia karena ya metode itu lebih penting daripada isi. Makanya seorang guru harus kaya akan metode-metode pendidikan agar ketika di lapangan, ketika di kelas kita siap terhadap berbagai situasi. Kemudian yang keenam ya itu mengenai evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum ini sangat penting karena untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan. Kemudian untuk diperbaiki. Ya, kita evaluasi kira-kira penerapan kurikulum sebelumnya itu apa? Ada kekurangannya. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana diperbaiki. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 7 maksud saya itu implementasi kurikulum. Nah, di implementasi kurikulum merupakan tahapan realisasi atau pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Nah, jadi ini kuncinya pada guru. Bagaimana guru menerapkan kurikulum, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini implementasinya bagaimana. Nah, ini sangat penting dalam pengembangannya. Kemudian yang nomor 8 itu mengenai umpan balik dari perubahan kurikulum. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dalam proses pelaksanaan kurikulum tertentu, tentu tidak akan terlepas dari berbagai kendala, kekurangan, permasalahan, kemudian serta kondisi di lingkungan yang cenderung dinamis. Maksudnya apa? Berubah-ubah, jadi tidak statis. Serta sulit diprediksi, kita tidak tahu nanti di lapangannya bagaimana, tidak tahu. Maka dari itu perlu diadakannya umpan balik atau perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya. Jadi perubahan ketika melaksanakan kurikulum itu sangat mungkin terjadi berdasarkan apa? Kondisi atau situasi yang ada di lapangan. Jadi seperti itu.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ya tadi terputus, mohon maaf ya. Jadi apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.